Kemarin ngobrol sama teman yang di Bandung. Dia tanya, saya sering dengar khotbah ibu. Saya juga sering dengar bagaimana pengalaman ibu di Australia. Lalu dia bertanya sama saya, Bu, boleh enggak saya dengar langsung dari mulut ibu? Pengen dengar ceritanya langsung, enggak lewat YouTube. Itu gimana sih Bu? Ceritanya ibu tuh sampai di Australia, terus kan enggak bisa mengakses duit untuk kehidupan sehari-hari. Saya tidak pernah punya rencana terkunci di Australia. Tapi saya bersyukur penguncian itu membuat saya tidak bergantung pada apapun. Dan hanya bergantung pada Tuhan. Karena dipaksa Bu. Jadi bukan ideal sebetulnya tapi dipaksa Tuhan. Karena di luar rencana Tuhan mengunci kami sekeluarga di Perth. Ketika seandainya Tuhan ngomong duluan Pak, Bu, saya akan siap duit. Coba sebelum berangkat ke Australia Tuhan bilang gini, nah nanti akan ada lockdown. Jadi bawalah duit cukup untuk 2 tahun. Bapak Ibu kalau Tuhan ngomong seperti itu saya akan lebih tenang. Kenapa? Ada persiapan. Saya enggak diomongin Tuhan. Tahu-tahu masuk ke Perth, 2 minggu kemudian terkunci, lockdown, COVID semuanya. Dan saya hanya membawa bekal 3 juta rupiah. Untuk berapa lama? Tidak jelas. Kan waktu itu kita tanya semua orang kira-kira sampai kapan lockdownnya. Nggak ada yang bisa kasih kepastian kan? Banyak jemaat kok yang tanya sama saya, Bu Ruth, Tuhan ngomong nggak sampai kapan? Saya bilang seandainya saya tahu, saya tidak akan sederedek ini. Karena saya enggak tahu makanya saya takutnya luar biasa. Cuma bawa duit 3 juta rupiah. Jadi saya pikir oke lah. Kalau cuma 1-2 hari seminggu masih bisa lah. Pokoknya ngirit-ngirit ya. Makannya dihemat-hemat. Terus kemudian saya tukar rupiah ke AUD. Tapi waktu itu saya belum sempat takut Pak ketika lockdown. Karena saya bilang gini, aku masih ada ATM. Mobile banking. Aku masih ada mobile banking. Lalu kami mulai melihat bagaimana cara beli AUD di mobile banking. Ternyata ketika membuka mobile banking baru tahu satu-satunya yang punya mobile banking cuma suami saya. Saya punya rekening tapi nggak punya mobile banking. Pinter kan? Dari situ saya merasa betapa bodohnya nggak memanfaatkan fasilitas waktu itu ya. Satu-satunya yang punya mobile banking cuma suami. Dan waktu itu kita langsung tes beli AUD di mobile banking. Luar biasa. Ternyata nomor yang terkait di mobile banking suami saya itu kan nomor handphone. Nomornya expired Pak, mati. Jadi karena itu kan semua terkait dengan handphone kan. Akhirnya apa Pak? Kami tidak bisa transaksi. Saya telepon call center. Boleh nggak dibantu? Kami di Perth. Anda harus ke cabang. Anda punya enggak cabang di Perth? Kita enggak bisa ke cabang. Boleh enggak dibantu? Ini emergency. Enggak bisa. Mau mohon-mohon kayak apapun enggak bisa. Luar biasa kan? Oke, tenang. Masih ada satu pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa? Klik. Pakai token tuh loh. Tahu ya? Enggak ada itu. Enggak ada apa istilahnya rotan akar pun jadi. Ini akar. Duitnya enggak sebanyak tabungan yang mobile banking. Tapi lumayan lah untuk bertahan. Pakai klik. Kita ambil klik karena mobile banking udah buntu. Ternyata Bapak Ibu, klik itu kalau kena udara dingin, baterainya habis. Bapak Ibu kalau enggak percaya ya coba kalau Bapak Ibu berlibur pas ke daerah dingin, Anda akan menemukan bahwa baterai handphone Anda akan cepat sekali turun. Kita kan enggak mikir sampai ke situ. Jadi waktu kliknya kita coba, haleluya. Mati Pak. Telepon call center lagi.
Siapa tahu klik bisa ditolong kek, dibantu dari pusat, entah diutek-utek gimana kek sistemnya. Jawabannya, ibu harus ke cabang. Cabang terus. Cabang yang mana? Kami tidak punya jalan keluar. Saya dengan suami dengan posisi visa yang tidak boleh bekerja. Kalau boleh bekerja, no problem. Masalahnya tidak boleh kerja. Bagus kan? Jadi ketika orang banyak, jemaat banyak tanya sama saya, Bu saya ngalamin begini, ngalamin begini sampai duit gini. Dalam hati, saya sudah pernah melewatinya. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, jangan kaget ya. Sebetulnya bagi Tuhan, pergumulan soal keuangan itu kecil sekali loh. Salah satu contoh buktinya, Anda kalau suruh doain orang yang masalah keuangan dengan doain orang yang kena kanker, lebih gampang mana? Udah kena kanker stadium akhir Pak, terus di atas ranjang, agak setengah-setengah koma, terus Anda disuruh doakan, mana yang lebih gampang mendoakan orang dengan kebutuhan, butuh kerja, butuh uang, dengan orang yang kena kanker stadium akhir? Pernah ngalamin gak doain orang? Oke, kalau doain orang yang sakit kanker, dibandingkan dengan orang yang butuh pekerjaan atau butuh uang, mana yang di hati saudara lebih pede? Keuangan kan? Lebih pede ya? Kenapa? Sadar enggak Anda kenapa Anda lebih pede? Karena Anda tanpa sadar, Anda tuh sebetulnya di alam bawah sadar Anda tuh percaya bahwa bagi Tuhan itu mudah banget. Loh, makanya Anda pede. Tapi kalau soal sakit, Anda kan enggak yakin. Sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Kenapa soal keuangan Anda lebih tenang? Tanpa Anda sadar sebetulnya ada di dalam diri saudara sebuah keyakinan bahwa bagi Tuhan masalah keuangan itu gampang. Karena buat saudara masalah keuangan dibandingkan dengan kanker, saudara masih lebih gampang, benar enggak? Istilahnya saudara bilang begini, keuangan masih bisa dikerjain Bu. Tapi kalau badan, mau apa? Betul enggak? Berarti Anda juga yakin masalah keuangan sebetulnya lebih kecil kan? Jadi hari ini yang sumpek dan stres soal keuangan, bangkit dengan iman percaya. Amin saudara. Saya cuma bagikan sama teman saya di Bandung. Saya cuma bilang begini, kamu tahu enggak dengan kondisi kita enggak punya fasilitas apa-apa. Cuman satu yang bisa kita kerjakan, teriak sama Tuhan. Wah itu lebih sungguh-sungguh Pak. Nyanyinya lebih vibrasi keluar semua. Haleluya. Yesus. Udah ada geder-gedernya Pak. Antara campur gemeter dan ketakutan dan kekhawatiran. Dengan nyanyi sambil menangis kan akhirnya kombinasinya jadi vibrasi. Ya kan. Saudara itu kita cuma bisa datang sama Tuhan. Dan saya cuma bilang begini. Tuhan kalau Tuhan tidak tolong kami, mati nih kami. Nggak bisa kerja nih loh Tuhan. Aku takut loh Tuhan. Tuhan jangan lihat aku punya iman kuat. Aku udah kuat loh Tuhan. Saya kalau doa gitu loh Bapak Ibu. Jujur. Tuhan aku udah kuat loh. Jangan dites lebih dari ini loh ya. Aku udah mampu loh. Aku bisa mati nih. Tuhan kalau kau nggak tolong. Nggak makan ini. Aku bisa puasa. Tapi yang lain. Seberapa kekuatan puasanya Tuhan. Nggak kuat loh Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong. Tolongnya udah beda Pak. Sudah ada seriusannya, tolong Yesus. Terus sambil begini, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Waduh lebih sungguh-sungguh. Apakah menurut saudara Tuhan menghina? Tidak. Hati yang hancur tidak kau pandang hina Tuhan. Amin saudara. Modal saya dengan suami cuman vibrasi sama Tuhan. Lo serius. Itu cuman itu. Lah mau apa Bu? Menyolong. Saya paling anti telepon temen minta dikirimin, anti saya. Tapi kalau mau dikirimin juga percuma. Mobile banking mati kan. Jadi mau dikirimin kecuali dia kirim lewat DHL bentuk banknote gitu kan. Jadi saya nggak bisa gitu loh. Atau kecuali dia kirimin bentuk AUD
ke rekening AUD. Nah itu ada harapan. Tapi jujur saya tuh bilang begini, Tuhan aku jangan sampai lo malu-maluin. WA. Terus minta tolong sama manusia. Jangan sampai lo aku ini anakmu jangan sampai malu-maluin lo. Kamu akan malu lo. Tolong kalau engkau enggak tolong saya Bapak. Mati saya. Wah doanya kayak gitu Bapak Ibu. Jangan dipikir setelah doa langsung keluar ada uang jatuh. Tidak saudara. Setelah keluar belum ada uang jatuh. Masuk kamar lagi. Teriak lagi Tuhan. Aku takut ini. Aku gemetar ini. Itu yang setiap hari kami kerjakan berdua. Masuk kamar. Nangis. Keluar matanya bengkak. Nanti makan, masuk kamar lagi. Tuhan, ini tolong. Nanti tidak lama keluar, masuk lagi. Begitu terus Pak, Bu, kayak masuk keluar toilet. Tapi ini yang saya mau saksikan. Tidak sekalipun Tuhan terlambat. Di situ pertama kali saya ngerasakan. Saya ngalamin seperti Elia. Dikirimin makanan dan berkat dengan burung gagak. Cara yang tidak masuk di akal. Tidak langsung sehari Bapak Ibu. Tuhan kan tahu kita puasa 3 hari masih hidup lah. Jadi nggak langsung dijawab. Tapi intinya bukan soal berapa lama. Tapi intinya bangun hubungan dengan Tuhan. Ada aja cara. Anda mau ngalamin mujizat. Salah satu cara mengalami mujizat adalah saudara akan dipotong dari semua pertolongan pertama. Kecuali hanya dengan Tuhan. Akses saudara ke bank dipotong. Kalau hari ini Anda bilang, Bu, rasanya akses saya tidak ada semua, Bu. Haleluya. Anda dekat dengan mujizat. Bu, keluarga tidak ada yang tolong. Bagus, bagus. Warisan gak dapat. Haleluya. Bu, uang di rekening juga habis. Haleluya. Anda adalah kandidat nomor 1. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, kamu seperti itu, kuat. Amin. Kamu kandidat nomor 1. Kamu lulus audisi kamu ya. Kamu cocok sekali untuk menerima mujizat yang pertama kali. Orang kalau dengar saya enak ya, Burut ini ngalamin mujizat melulu, enak ya, Burut ngalamin mujizat melulu. Bapak Ibu, Anda harus pertempurannya di pertahanan mental. Ketika Tuhan belum memberikan pertolongan, beranikah Anda tetap konsisten menyembah, konsisten baca firman, dan bukan lari cari utangan. Ini pertempuran kita. Jangan cari kemudahan.